anjing lo. Sejak kapan si rewel itu ada? Makanya, dengarkan saya jelaskan, jangan kau ngoceh-ngoceh. Sejak kapan si rewel itu ada? Orang Kristen itu pun disebut orang Israel. Pertanyaanku, sejak kapan Bani si rewel itu ada? Pertanyaan Israel, nggak ada Bani Israel. Israel garis berbohong. Iya, sejak kapan mereka itu ada? Bani Israel itu sejak kapan ada? Biar saya kasih dulu pelanggan saya ya. Hanya gara-gara diskusi gini. Habis itu tunggu, lompat. Bukannya loncat. Yang kami minta kau bukan lompat dari koma, loncat dari gedung. Ngapain saya loncat? Kalian yang salah, keliru memahami Alkitab, malah kalian paksa saya loncat. Kan ada, kau nuntut tadi ada nggak Nora? Ada ternyata untuk Bani Yakub. Belum ada Bani Israel itu, Bani Yakub itu setelah dinobatkan baru menjadi Bani Israel. Iya, memang ayat itu ditujukan kepada Bani Israel. Apakah orang Kristen bukan orang Israel? Ya orang Israel. Bani Yakub bukan Bani Israel. Loh, Yakub itu kan Udah loncat bang. Bukan Bani Israel, Pau. Udah loncat bang, loncat bang. Udah bang, malu bang jadi orang Kristen bang, jangan pembohong bang. Loncat dulu bang. Tuhannya Kristen itu siapa? Tuhannya Kristen. Tuhannya Kristen. Yes. Kita bahas Tuhan Kristen atau bahasa ini dulu gitu loh. Ya, kau kan katanya Kristen itu adalah Bani Yakub juga. Ya kan? Nah, Tuhannya Kristen siapa? Oke, Tuhannya Kristen itu Yahweh. Saya tahu kakak. Oh, Yesus bukan Tuhan ya? Nah, Yesus itu bagian dari Yahweh. Anda paham? Yahweh orang apa itu? Yahweh orang mana Yahweh? Hah? Yahweh orang mana Yahweh? Koya ini. Nah, koya. Apa tadi sama kamu? Ini nggak digoreng. Apa tadi sama klien? Oh, lagi dagang dia, lagi dagang. Bilangin ke pelanggannya deh, ini dagang saya yang terakhir, saya mau loncat itu. Yahweh orang mana itu Yahweh? Tuhan nggak dia Yahweh itu? Yahweh yang saya tahu. Cicakmu bang. Hah? Pakai kecap katanya bang. Pakai kecap katanya. Kasih pelanggan yang nggak enak. Iya, sok ke pelanggan dulu. Sambil bilang ke pelanggannya ini dagangan Mang yang terakhir karena Mang mau loncat gitu. Iya, tenang. Bilang ya sama pelanggannya. Bimbing klien ya. Ya siap. Bimbing. Iya, siap. Oke. Abang bilang ke pelanggannya deh, ini Mang dagang yang terakhir karena Mang mau loncat gitu. Mungkin ini dagangan Mang yang terakhir. Ya, yang di bawah ada yang kerja di RS nggak? Tolong siapin ambulan, takut kakinya patah. Itu kejar terus dia Yahweh orang mana? Tuhan nggak dia kejar terus. Ya itu sama loncat ya. Aku jangan kok apa itu? Aku udah capek. Oh, udah capek. Tapi enak dia loh. Ya. Jangan kayak gitu, Bang. Dia akan loncat. Wih, dia pede berarti nampak kali ya. Nampak kali dia tidak baca Bible-nya. Emang Kristen tuh pada pede. Waktu di Rumbellander ayah ngomong kayak gini, ketakutanku sudah kutanamkan di bawah dasar danau Toba, katanya kayak gitu. Sama kayak si ini nih. Anak Batak. Sama. Rupanya. Anak Batak. Tolong, saya sudah dikepung. Ya. Telepon polisi, jangan telepon saya, tolong. Ini rumah saya dikepung. Ketakutanku telah kutanamkan di bawah dasar danau Toba, kayak gitu. Waktu itu kenapa mereka tidak kasih tahu sama anak Batak? Berdoalah kepada Yesus. Yang datang Basarnas kan? Huawei itu HP kan? Iya, Huawei HP. Parah. Huawei itu HP kan? Parah Bang AA. Jangan kayak gitu A. Kita sama-sama orang Sunda A. Huawei HP. Huawei HP. Cakwe itu nama kue goreng yang panjang, ya kan? Iya, cakwe. Nah sekarang Yahweh orang mana? datang, si Agatha bilang apa? Vape. Kurang ajar si Agatha. Iya, memang si Agatha biadab. Mau apa tuh? Siapa tuh Yahweh? Vape.
Apa itu? Mana dia? Jangan-jangan langsung dia alasan katanya jaringannya nggak ada lagi. Enggak lagi dagang dulu. Tadi kurang kecap. Don, udah beres belum dagangnya, Don? Kecapnya udah beres belum? Belum ya gini ya. Belum. Saya jujur aja ya. Saya Ya udah kalau belum itu ladangin dulu. Kalau belum ladangin dulu, santai aja. Halang gitu loh. Ya sok dagang dulu sok. Nanti kalau udah kabarin ya. Lama nggak? Ya tenanglah, saya akan bimbing lah kalian semua. Siap. Ambulan udah disiapin di bawah, takut kaki patah kan mau loncat kan. Beres, tenang. Beres, siap. Alkitab itu nggak perlu dibantah-bantah, perlunya dijelaskan gitu loh. Ya sok itu dagang apa, Don? Ya biasalah. Biasa apa? Jangan. Apa namanya, jajanan aja sama. Oh itu orang mana? Coba Yahweh orang mana? Bani apa itu Yahweh? Nanti saya jelaskan. Tenang. Saya Lagi hadir untuk dagang. menjelaskan, ya. Saya follow lah, Don, karena lu Kristen santuy juga lah, lumayan gak ngehujat. Saya follow ya. Tuh udah saya follow. Oke, saya senang gitu. Ya. Soalnya takut ini tuh. Perintah blue. Nah. Perintah blue lah. Dia jual juga minuman. Oh, minuman juga semua. Oh, berarti di SD dagangnya, Don? Nggak Iya, apa-apa. minuman apa? Dada anak-anak, ya kan minuman. Oh iya. Ya mudah-mudahan dagangannya cepat laris ya, Don ya. Yang pasti halal itu yang perlu. Iya, yang pasti halal. Baby. Ya jangan dagang. Mudah-mudahan dagangannya cepat laris ya, Don ya. Don, kau tinggal di daerah mana, Don? Medan kah? Jakarta kah? Medan. Oh, yang pasti saya ada di seputaran Medan katanya. Medan, udah itu anak kecil jujur tuh, Medan katanya. Udah kau jangan Bang berbohong. Lagaligo loh. Assalamualaikum Bang Lagaligo. Iya. Bang Daeng Laga. Siapa? Perintah biru. Perintah blue. Dek, itu si Mang mau loncat nanti deh dilihat ya, Dek ya. Ada tadi semua. Sebelah Siapa? kayak gini. Oh iya. Medan. Gimana? Nampak ya kosakatanya itu kelihatan Bataknya enggak? Enggak. Abang kayak Bani Israel ngomongnya, muter-muter sama. Inora ini itokku ini, saya juga Aritonang. Oh. Adi, oke. janganlah kau lawan itokmu. Iya, nurut aja. Ini. Ya kan saya lawan dia bukan berarti saya memusuhi dia. Yang saya lawan itu adalah pemahamannya gitu loh. Nggak boleh. Loh. Saya berada di pemahaman yang benar. Itokku ini ada di pemahaman yang keliru, maka saya lawan kekeliruannya. Iya, Bang. Heran. Jelas dikatakan Musa memerintahkan hukum Taurat itu hanya untuk Bani Yakub. Kok pemahamanku salah? Aku kan hanya membaca. Hukum Taurat itu hanya untuk Bani Yakub, yaitu Bani Israel. Kok pemahamanku salah? Gitu loh. Kalau memang Iya. Bani Kristen juga, buktikan bahwa Musa itu mengenal dan menyembah Yesus sebagai Tuhan. Nah. Mana ada? Dia aja nggak mau somba marhula-hula, elek marboru, manat mardongan tubuh. Kau lawan terus itokmu. Bang Kaisar, aku ini hula-hulanya si Bora Ritonang ini loh. Aku hula-hulanya, dia harus hormat sama saya. Betul tidak? Dan Itu. yang kedua elek marboru, manat mardongan tubuh. Mampus kau, kena Iya. juga di situ. Artinya itu ya kan, saudara Kaisar. Artinya Elik Marboru itu saya harus mengasihi itokku ini. Kenapa saya harus mengasihi? Pemahamannya kan keliru. Jadi saya perlu luruskan sebagai bentuk kasih saya kepada dia. Tunjukkan kekeliruan dari Itok Nora. Dan nanti Itok Nora Makanya. menunjukkan kekeliruanmu. Kan begitu, lanjut. Oke, tenang, gitu loh. Kalian Tenang, jangan tenang. fokus dikata loncat, gitu. Saya tidak mungkin loncat hanya karena kalian memahami ayat Alkitab itu dengan keliru. Masa kalian yang keliru memahami Alkitab, malah saya yang jadi korban loncat, gitu loh. Kan lu yang nantang, Cok. Loh, saya Lu yang nantang. Ya kan memang betul saya nantang.
Heeh. Nah, Ah. dibukakanlah ayatnya kan. Lae, ayatnya kan ada. Jadi gini, Lae, kau sudah tahu kayak mana sifat Boru Aritonang kan? Oh, Nggak bisa dilawan Boru Aritonang, kau paham kan? iya tahu sekali ya kan. Sekalipun di tempat lain agak kasar itu Queenie ngomong, tapi saya berusaha jangan kasar sama dia. Oke. Jadi inat tai Boru Ahado. Oke, baru sinaga le. Oke, lanjut. Aku si Manjunta, lanjut. Si Majunta apa nih? Yang belakang atau depan? 14, nomor 14. Enggak le, yang kutanya yang belakang atau yang di depan? Dang molo dalle songoni menukun. Parsuratan do molo nggak hupaboa nomor 14. Ima per orbo pudi di. Kalau nggak ada nomor baru yang namanya Parorbo Jolo karena dia nggak bernomor. Begitulah Oke lah, pemahaman. oke. Udah kita nggak usah bahas itu lah. Oke, kembali kita baca lagi ayatnya. Tadi sampai di mana ini? Gue belum punya marga, gue apa ya? Sampai Tahu di mana? marka Sampai satu kau aja. loncat. Sampai loncat. Loh, ayatnya juga belum dijelaskan dengan Alkitabiah, masa saya loncat? Boh. Kita Kita biak pula. Agak lain ya banding Begini, abang. saudara Temon ya kan? Ya. Alkitab Ya. ini kan tidak boleh dipahami dengan cara yang sempit, gitu loh. Ya silahkan abang memahami itu. Ya silahkan abang memahami itu. Silahkan abang menganggap saya bodoh nggak apa-apa. Tapi kan bukan itu yang tadi awal kita bicara. Abang meminta, abang menantang kalau ada ayatnya, saya loncat, dibukakanlah sama Kanora ayatnya ada, jedor. Nah sekarang abang loncat. Setelah abang loncat, abang mau menjelaskan ke, mau tahlilan ke, mau pargoy ke, itu bukan urusan saya. Gitu abangku. Ya silahkan, kan tadi udah dibuka ayatnya. Sekarang abang loncat Ulang-ulang dulu. jadinya kan, tidak mungkin saya meloncat hanya karena kalian keliru memahami Alkitab gitu loh. Ah, Le, nggak gitu, Le. Nggak sesuai perjanjian, Le. Perjanjiannya tuh kalau ada ayatnya dibukakan, nah kan, udah dibukakan, udah gitu doang, Le. Perjanjiannya. Spot trip lah. Iya, nggak sport lah, trip. Le. Spot trip. Ya, Le. Masa anak Medan takut, Le, cuma loncat dari pohon doang, Le. Oh dari pohon lah, coba dari pohon kalau Dari pohon aja, Le. 5 meter. Nah, baru dilanjut diskusinya. Nah, baru lu jelasin sebetulnya kayak gini gitu. Nah, tapi loncat dulu. Kan tadi tantangannya Di cuma bawah kasih bukain. semangat loh. Iya Di tuh, bawah banyak loncat, kasih semangat. loncat. Loncat kata. Wih, support loh sama kau Le. Iya, ayolah Le, tunjukkan Le. Udah Kristen, anak Medan pula, wah pastilah beranilah Le. Gas Le, Pasti. loncat dulu Lomba tuh itu bang. harus berani. Udah bisa diskusinya tenang, santai, jangan fokus Iya, loncat dulu. kata-kata loncat gitu loh. Iya loncat dulu sok. Nanti baru diskusi lagi. Ya, udah loncat baru diskusi lagi. Saya bantuin buka open cam-nya ya Le ya. Nah, Begini, Ada terima, Le. saudara Temon. mm-mm. Kalau saya loncat duluan baru saya jelaskan, itu tidak ada artinya, itu suatu kebodohan. Oh ya udah mau menjelaskan dulu terus loncat. Jadi gimana mau loncat dulu atau mau menjelaskan dulu terus loncat? Gak apa-apa dijelasin dulu tapi loncat. Saya jelaskan dulu ya kan. Nah terus loncat ya. Apakah ayat itu memang betul-betul mendukung saya harus loncat? Ah, nanti di situ. Enggak, yang saya butuhkan bukan di penjelasan itu. Tadi minta kan kalau ada ayatnya dibuka. Nah udah dibuka tuh sama Kanora. Nah, Tadi kan pembicaraannya kan bukan untuk orang Kristen itu kan, tetapi hanya untuk Bani Israel itu kan? Kan di situ tadi. Yakub. Ya Yakub. Iya, Yakub itu sama dengan Israel. Ya sejak kapan itu? enggak lah. Tapi nggak apa-apa lah. Enggak lah. Enggak Le. lah. Bani Yakub sama Bani Israel beda. Kan masih Yakub dipanggil di situ. Aduh, ini balik lagi lah ke sana nanti bahas-bahas itu. Ya udah sok loncat dulu lah. Gampang nanti ngobrol Nah, lagi. tadi kan dia bilang hukum Taurat itu bukan kelima kitab Taurat itu bukan untuk orang Kristen katanya itu aku ini. Ya kan gitu. Masih menyimak enggak? Masih. Nah. Lalu saya Udah gini bilang, aja menjelaskan sambil loncat aja Le. Coba. Udah dibuka kameranya dong. Dibuka kameranya biar fair. Ini saudara Temon, ya kan?
Anda jangan fokus kepada loncatnya. Harusnya Anda fokus belajar, dengarkan penjelasan saya gitu. Malas saya dengerin yang nggak jujur nggak fair, nggak sportif. Kan saya udah Saya bakal, Yang kau saya jangan hargai. ketawa, sayang. Oh iya yang saya hargai. tidak mungkin saya mau meloncat hanya karena kalian keliru memahami Alkitab. Ya sok loncat dulu, baru saya dengerin 1 jam sok. Saya nggak akan ngomong asal loncat dulu. Kalian ini nggak mengerti. Kalian ini kan Biasa. keliru memahami Alkitab, ya kan? Ayolah Le, loncat dulu lah. Ayo sok loncat dulu, baru saya dengerin. Bebas lah mau 1 jam ke narasi gak apa-apa. Asal loncat dulu lah, biar sportif. Kita kan biar laki-laki sport trip. Harus sport trip laki-laki. Mm-mm. Atau mau diwakilin sama ini Kristen sejati yang loncatnya. Ada apa Saya tuh? Kristen sejati. Saya Kristen sejati nih. Itu ada temannya. Loncat dulu Le. Terkecuali pemahaman saudara Temon itu sudah benar tentang Alkitab dalam konteks ayat-ayat di atas, baru Anda boleh berulang-ulang mengklaim. noise. Gitu loh. Makasih Bang Raja. Ya udah loncat dulu. Diberkati kok Bang Raja, diberkati. Diberkahi. Allah kasiran. Diberkati anakmu, diberkati istrimu Bang. Oh Abang baru 100 Bang. Oh saya tarik Bang, istri belum, anak belum ya Bang ya. Ini Ya, baru belum. Abang aja. Nanti kalau sudah 200, 300 baru Abang, anak Abang. Apalagi kalau paus Bang. Oh itu pemberkatannya itu Bang. Itu Bang. Sampai Satu kabupaten. Yang benar. Apa tuh? Ada lagi tuh. Bang diberkati istrimu. Nah ini baru istrimu Bang. Itu benar. Anakmu belum Bang. Iya. Anakmu Diberkahi. Darah Tuhan, darah Tuhan, darah Tuhan. anakmu belum Bang. Nah itu anakmu belum ya. Anaknya belum. Apalagi kalau Bang. Oh banyak perkataannya Bang. Banyak kali tuh. Biasanya kayak begitu sih. Karena kami sudah menobatkan bahwa Ito Faruk adalah Bapa di atas Bapa segala Bapa Dale. Nah jadi kami harus ngikutin Bang. Baik, baik. Baik. Semoga Abang Raja Bintang selalu menjadi domba-domba yang bekerja di ladang Tuhan. Diberkahi. Diberkahi. Berkati gak? Berkati kamu Bang. Diberkati anakmu, diberkati istrimu Bang. Nah ini belum sampai kepada Diberkati, Daud Abang. Bang. Saya heran nengok kalian. Moyangnya punya nenek, punya nenek. Luar punya biasa nenek. kalian ini. Bang. Biasa. Belum Bang. Memang Ya. Abang ini yang selalu bekerja di ladang Tuhan. Darah Yesus. Wih, diberkahi. Bang sampai ke nenek punya nenek Bang. Nah ini kalau Bang, kalau paus lewat itu Bang. Aduh, ke Nabi Ismail itu jadinya Bang. Panjang Bang. Nah, Kak, diberkahi lagi, Kak. Malah ketawa. Diberkahi. Malah itu dulu, doain dulu. Hah? Aku sebentar dulu. Bang Raja sebentar lah dulu Bang. Kok gara-gara itu aku tarik napas lah dulu. Diberkatinya ini kan panjang nih. Udah berapa nih tadi ya? Udah 500 itu. 500. Sebentar ya, Bang. 500. Sebentar Bang, saya siapkan dulu ya. Santai. Tenang Don. Sebentar, Bang don't worry. Ini ada pemberkatan, ya. Saya ulang lagi. Diberkatilah kau Bang, anakmu Bang, istrimu, nenekmu Bang, neneknya punya nenek. Tapi belum sampai kepada Nabi Ismail ya Bang ya. Belum sampai tuh Bang. Itu harus lewat jus begitu. Nah itu pemberkatannya baru panjang. Betul. Tapi aku. Bang Raja Bintang, persembahkanlah kolekte-kolekte darimu agar semua keturunanmu diberkati. Persembahkan kolekte-kolekte perbuatanmu. Jus. Ah, belum, Kak. Belum sampai doa itu. Don't worry sebentar lah. Aku lagi si raba-raba. Kau sabarlah dulu. Aku kan Iya, aku tertawa betapa sesaknya kalian mau make Kristenan gitu. Masa saat ya itu. Wah, kereta diberkahi. Keren. Sebentar Don. Ini panjang kali kayaknya naik kereta kita ya. Ya naik kereta. Iya Bang. Saya tarik nafas.
Berikan doa yang terbaik Ibu Gembala. Ibu Gembala berikan dulu doa Ya, yang terbaik. sabar ya. Abang mau sampai keturunan kepada Nabi Ismail? Oh, itu masih kurang, Bang. Itu tadi satu kali. Masih kurang kalau ke sana. Belum sampai kepada Nabi Ismail. Biarlah ini sampai kepada Musa lah. Diberkati kau, Bang, sampai keturunanmu, nenekmu punya nenek. Amin. Sampai kepada Amin. Musa, Bang. Diberkati Amin. kepada semua. Amin. Bang, ya. Aduh, tunggu dulu ya. Sebentar, sakit perut gue. Pakai doa si bir. Ah, si Pandi apa-apa nih kita. Bang, panjang kali pemberkatannya, Bang. Jangan lagi. Lu sakit. Jangan cari pemberkatan. Oh, Pandi merajo. Dia ngakif sendiri. Pandi ngegip sendiri kagak jelas. Merajo. Enggak diberkati dia, Bang. Pemberkatan ditutup. Bang, pemberkatan ditutup ya. Ditutup. Udah, tidak ada lagi. Udah sampai kepada Nabi Musa. Nah, nanti kepada sampai Nabi Ismail ditulis lagi. Tapi jangan sekarang, Bang. Udah sakit perutku, Bang. Sakit perutku loh. Kalian pikir aku bohong? Sakit Belum sampai Nabi Adam. Oh, belum. Oh, Nabi Adam parah. Itu harus ada singa. Wow, gitu tuh parah. Oh, iya jangan. Iya. Udah, Bang Raja Bintang udah ya. Udah cukup pemberkatan kita, Bang. Sakit perutku, Bang. Enak. Menahan apa? Saya kram. Pernah kalian kram? Menahan ketawa. Kram usus. Sejak kapan ada kram usus? Dimuliakanlah Bangku, dimuliakan Android dengan smartphone-mu, dimuliakan Android smartphone-mu, dimuliakan. Bang Raja Bintang, gak usah mau ketawa, Bang. Sakit perutku langsung. Pemberkatannya terlalu panjang. Langsung lewat kereta jus. Melulas dong saya pagajapku. Bang, maksud ko jepet tu. Bang, Udah lori. Anggo hami songonon do. Anggo dihamukan perpuluhan. Nah, anggo dihami songonon. Adong do halak neng diberkati. Kami lehen do pemberkatanon. Dipotong hodong. kita cuma manusia juga. Jadi dang nama masalah ini. Dang ada hubungan. Dangi, patenang joro kudus mi gaya mang. Amin neng martamiang do. Martamiang stok jo asa habi berkati jo alakon. Ciraja Bitangon. Tenang jo. Nah, udah teman undang nih. Tunggu, jangan pindahin, biar aku berkati dia. Rasakan sekarang juga. Rasakan. Diberkati. Diberkati, Mister. Bara sendal baru nekermen homipet. Sikara bara sendal baru. Rasakan Bang Raja Bintang, rasakan. Rasakan Raja Bintang. Oh, langsung batuk Bang Raja Bintang. Udah keluar ya. Keluarkan aja, gak usah ditahan Bang Raja. Roh jahat, roh iblis. Roh jahat ya. Keluarkan. Jangan dilawan Bang Raja jangan dilawan, dikeluarkan. Kaisar Nero Bapak Gembala. Mana kolektemu. Cepat. Sebelum roh kejahatan, roh iblis masuk lagi, kolekte. Udahlah, Bang. Udahlah, Kaisar. Udah, sakit kali. Ketawa kan? Keluarkan Bang Raja, gak usah ditahan. Masalah Bang, masalah. Dimuliakan kerajaan es batu, dimuliakan kerajaan es salju, dimuliakan. Keluarkan. Cepat. Dari tadi aku mantau mau lompat dari pohon mana. Dari lompat dari pohon mana ini aku mau lihat lompat nggak ada, cuma Mana nyari. berani dia, Bang? Dia tunjukkan data. Saya tunjukkan. Tadi kan itu begini ya kan, supaya teman-teman kita yang di bawah juga dengar ya kan. Jadi kan tadinya awalnya Ngaruh masih si Matius. Ngaruh si Matius mati maho. Kalau kau digosal aku sama si Matius, serius. tadi kan itu lima kitab Taurat itu bukan untuk orang Kristen, betul? Kan itu tadi. Bukan begitu loh itu. Tadi kan kau bilang, tunjukkan sama saya Musa itu
mengatakan hukum Tauratnya itu hanya untuk Bani Israel. Saya buka di Ulangan 33 nomor 4. Musa memerintahkan hukum Taurat itu hanya diperuntukkan jemaat Yakub. Yakub itu kan Bani Israel. Nah, Iya, sekarang oke. loncatlah kau. Lalu menurut Anda apakah orang Kristen itu bukan orang Israel? Masalahnya bukan itu. Kau meminta data, Musa memerintahkan hukum Tauratnya hanya untuk Bani Israel. Saya sudah tunjukkan. Ah, berarti Masalahnya bukan soal gini. apakah tidak bisa untuk Kristen, itu nggak masalah kami. Kau minta data Musa punya hukum Taurat diuntukkan hanya untuk Bani Israel. Sudah ada datanya. Sekarang lompat itu. Nggak Nah, begitu itu. itu. Itu yang kau dibahas. mengatakan, ini loh, nah, di sini kamu udah mulai ketemu titik terangnya Tidak. kan? Tidak, Tadi kau ada laki-laki perkataan Batak yang itu. don't worry, kau laki-laki Dengarkan Batak dulu, yang nggak Kaisar. spot trip. Nggak spot trip, Dengarkan pokoknya dulu. kau harus spot trip, lompat. Spot trip, kau spot trip. Bukan sporting. Sporting. Iya sok lompat dulu bang. Dia ketawa jadi teringat aku sama Matius lu. Tadi saya dengar ada yang bilang tadi toh. Matius. 5 kitab Taurat itu hanya untuk Bani Israel, bukan untuk Kristen. Itu tadi itu bilang. Iya, untuk Bani Israel. Iya. Kamu minta di Tapi mana ada- Musa ada memerintahkan Anda bilang. Sebentar itu. Terus kamu mengatakan di mana Musa memerintahkan hukum Tauratnya hanya untuk Bani Israel. Saya tunjukkan di dalam Ulangan 33 nomor 4. Udah. Iya betul. loncat. Ya, Betul loncat. saya mengatakan itu toh. Yang saya tanggapi tadi begini toh bilang kelima kitab Taurat itu hanya untuk Bani Israel, bukan untuk orang Kristen. Ya, terus kau meminta di mana Musa memerintahkan hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Saya tunjukkan. Iya, kan Di saya mana? bilang. Loncatlah. Lalu saya bilang gini toh. Nggak ada. Ayatnya. Saya Bukan. akan loncat dari Gunung Rinjani kalau kamu bisa menunjukkan bahwa Musa memerintahkan hukum Taurat hanya untuk Bani Israel. Saya tunjukkan. Sekarang loncat. Iya. Tidak perlu dari Gunung Rinjani itu. Dari atas pohon aja. Saya mau lihat. Silakan. Betulnya itu ayat Ya udah, itu silakan. memang untuk orang Israel. Silakan itu. Silakan. Tapi kan orang Kristen pun orang Israel. Gitu loh. Oke, tunjukkan kalau Bani Kristen, tunjukkan kalau Musa atau orang Bani Israel menyembah Yesus sebagai Tuhan. Tunjukkan. Baik, oke. Nah, istilah Yesus memang belum ada di dalam perjanjian lama. Oke, loncat. Ginilah Loncat, sederhana. silakan abang loncat. Gini. Izin itu Nara, izin temon. Gini, laikku. Sok. Dari 12 suku bangsa Israel, nomor berapakah Bani Kristen? Silakan. Loh, emang menurutmu ke-12 suku Israel itu apa aja? Kan Israel Anda itu paham terdiri nggak? dari 12 suku bangsa. Nah, Bani Kristen itu yang nomor berapa? Silakan. Di dalam suku Israel itu nggak ada kata Kristen. Nah, Berarti kalian nggak ada dong. Loh. Kan Bani Israel itu terdiri dari 12 suku bangsa. Sedangkan Iya, kau apa tadi aja? mengaku Coba jelaskan. Apa aja itu? Ke-12 suku Israel itu apa aja? Coba. bukan loh. Tadi kau sebut Bani Kristen itu Bani Israel. Sekarang ternyata tidak toh, tidak termasuk. Yang saya katakan 12 suku Bani Israel. Nah inilah kalau nggak disimak. Yang saya katakan saudara Kaisar, Kristen itu pun disebut Israel. Oke, sekarang Israel itu disebut 12 suku bangsa. Suku bangsanya ini suku Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Dan, Naftal, Gad, Isakar, Zebulon, Yusuf, Efraim, Manase, Benyamin. Nggak ada di sini Kristen. Ya memang tidak ada kata Kristen di situ. Terus kalian dari mana? Jadi Israel. Jadi Israel. Bani Batak dia bang. aku hafal loh dari 12 suku bangsa ini. Ruben, Iya. Simeon, Lewi, Yehuda, Naftali, Gad, Aser, Isar, Zebulon, Yusuf, Efraim, Manase dan Benyamin terakhir. Nah, Kristen dari mana? Anak apa? Anak angkat. Udah siap ngomongnya, santai aja. Iya kan kau bilang tadi sebutkan, aku sebutkan. Sekarang mana di sini tertulis Aliteng, Kresteng ataupun Yehusa gitu? Yang mana nggak ada?
Benar. Di situ Benar memang kan? tidak memuat kata Kristen. Ya. Ah. Jadi Kristen itu artinya pengikut Yesus. Maka disebutlah Kristen itu Israel rohani, paham? Rohani. Enggak ngerti Sekarang, dia. oke, sekarang kuikuti narasimu. Pengikut Kristus, apakah termasuk dari 12 bani suku Israel? Loh, masalah suku Israel itu kan adanya di perjanjian lama. Loh, di perjanjian baru bikin kakak baru gitu. Ada kartu keluarga baru gitu. Perjanjian baru, kartu keluarga baru gitu. Dan Tuhan baru gitu. Oke, santai ya. Santai kok. Jadi di perjanjian baru itu, ya kan, katakanlah di dalam istilah Kristen. Kristen ini kan bukan agama. Iya, Kristen ini kan olok-olokan dari orang-orang Bani Israel yang ada di Antioquia. Kan olok-olokan, karesteng katanya. Iya, kalau kita dalami kata Kristen Berarti itu kan olok-olokan, bukan termasuk Bani Rohani, olok-olokan. udah santai biar jelaskan. Biar saya jelaskan. Saya lebih paham, ya. Oh, Jadi Kristen ini aku udah pernah Kristen loh. Aku udah pernah Katolik. Nora juga udah pernah Protestan. jadi kan Kristen ini ada dua. Ada dua pula ini Nora. Kristen ini ada dua, ada Kristen sejati, ada Kristen KTP. Jadi Bagaimana membedakan Kristen sejati dengan Kristen KTP? Bagaimana mengidentifikasi mereka ini? Gimana coba? Oke, jadi kalau Kristen sejati itu ialah mereka yang mengerti dan memahami kekristenan dengan benar. Sementara Kristen sejati itu nggak ngerti apa-apa dia tentang kekristenan dan Alkitab. Bluetooth disconnected. Itu pula ya. Contoh, Anda kan bingung ini memahami kekristenan. Itu Jadi Anda udah. Sekarang gini, Kristen itu ada dua, Kristen KTP sama Kristen sejati. Yang dua-dua ini yang mana termasuk yang kau bilang Bani Israel rohani? Yang mana itu? ya Kristen sejati. Yang Kristen KTP? Ya Israel bawa lahir itu. Wes Raisa, ora iso, ora nampa, wes ora. Tenang, yang Ya Allah, tenangin diri aku ya Allah. Berat ini Nora. Berat ini. Udah kena LCD-nya. Mana aku loh, kau Ari Tonang dari mana sih? Jangan aku Ari Tonang deh, buat malu aja kau. Jangan kau Ari Tonang, woi. Jangan. Kau bungu. Ya udah begini loh itu, ya kan. Saya di sini hadir untuk menjelaskan, itu fokus saya gitu loh. Contoh, saya bisa buktikan itoku kalau memang benar Anda ini mualaf atau memang dulunya Anda Kristen, saya buktikan Anda tidak mengerti Kristen dan Alkitab gitu loh. Bisa mau saya buktikan itoku? Bukan, penjelasanmu itu nggak bisa difikri, di luar nurul. Jadi orang mendengarkannya jadi Herman gitu loh. Ya namanya juga kalian baru belajar kekristenan. Kan nggak Loncatlah semudah dulu, itu. baru percaya kami. Kau loncat, baru percaya kami, baru jelaskan. Belajar Alkitab dan kekristenan itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Diloncatlah dulu. Wajar dong kalau kalian itu masih bingung-bingung gitu loh. Kalau tadi penjelasan saya tidak Alkitabiah, kan ada orang Kristen di bawah ini yang tapping-tapping ini, pasti dia komplain. Oh, Mon, coba tanya Mon. Waktu kecil dia pernah jatuh dari ayunan nggak Mon? Enggak, soalnya dia kan katanya bukan Kayak gitu, real. Bon, coba tanya Bon. Waktu kecil dia, waktu dilahirkan mamanya dia pernah nggak dilangkain babi? Oh, ya kita coba-coba. Bangun Tenang, yang
Ya Allah tenangin Bang Don. Bang Don umur berapa? Dah. Ya, Ada Bang Don. Matius loh. Ada Ya, Matius. ada Apa dulu Matius. Matius? Matius ganteng. Tanya dulu, Mon. Iya. Aku telepon Mika sekarang. Aku telepon Mika. Selingkuh dia sama Bang Don, Bang Don. Oh. Waktu bayi, waktu ngelahirin, ada babi loncat nggak ngelangkahin Bang Don? Begini, saudara, dengan jujur saya katakan, waktu bayi saya belum tahu apa-apa gitu loh. Oh, tapi menurut cerita ibu gitu, waktu Bang Don jadi bayi lahir terus babi loncat, wing gitu. Nggak ada pula mama disebut saya babi? bercerita tentang itu. Pernah nggak? Tapi kalau diseruduk babi pernah belum Bang Don? Diseruduk babi pernah belum? Saya nggak tahu, karena pada waktu saya bayi, saya belum bisa berpikir dengan dewasa gitu loh. Oh, tapi mungkin pernah ya diseruduk babi, nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Ini si Thomas obet. Dikencingin babi. Kalau dikencingin babi, Dicium baru pernah. Kok jahat kali Bang Thomas? Saudara itu Kunora, ya Ya. kan? Aku rasa dia ini lahir di Palungan loh. Palungan babi. Saudara itu Ya, wes Raisa. Oh Raisa. oh iya, aku mengasihimu. diberkahi Bang Den. Mengasihimu. Saudara itu, aku itu mengasihimu, bukan mengasihanimu. Iya, 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 iya. Nah, Tapi dikencingin babi pernah semasa hidup. begini loh, saudara Temon, naikkan sedikit kualitas pertanyaanmu itu atau kualitas kata-katamu itu. Gitu loh. Oh, ya kan kalau teman kan kalau teman di Bandung tinggalnya kebetulan nggak ada babi di sana gitu kan, teman pengen tahu nih kalau abang di Medan waktu bayinya gimana. Saya jelaskan sedikit ya kualitas pertanyaan umat Islam itu seperti apa ya sebagai contoh. Ya sebelum menjelaskan kan teman tinggal di Bandung nih, kalau di Bandung lahir teman nggak pernah lihat babi. Nah kan abang kebetulan ada babi tuh waktu kecil, abang pernah dikencingin babi belum gitu doang, nanti baru kita ngobrol. Pernah bang Ya, dikencingin saya babi? pada waktu bayi mana tahu, nggak tahu apa-apa pada waktu bayi, ngerti nggak sih? Masa anda tanya-tanyain begitu terus? Nggak bayi SMP gitu, SMA gitu, atau diseruduk babi waktu. Kualitas pertanyaanmu itu Bang Temo. Gitu Kalau loh. SMP dia nyuri babi. Oh, dari babi. Ya kan? Pembicaraanmu ini didengar kurang lebih 1.000 orang, ya kan? Jadi Iya, 1000 orang ini yang di bawah pengen denger, 1000 orang yang di bawah ini pengen denger abang pernah diseruduk babi belum, gitu. Dan Pengen mereka tahu pun mereka. bilang pada waktu Mereka bayi pun terhibur. sudah Mereka dijelaskan. dapat edukasi. Saya baik, Dapat saya edukasi. nggak apa-apa. Ngerti nggak? Ini ditanyain lagi. Pernah nggak? Kamu ngomong kayak sama cewek loh. Kami ini cowok. Ngerti nggak? Ih, najis deh. Ih. Jadi Najis saudara, sekali. Ngerti nggak sih bang? di satu sisi memang saya senang kalian ini mengajukan pertanyaan bodoh demi mendapatkan jawaban pintar dari saya. Baper, Masuk. baper. Keren. Kan langsung baper. Kau sok gadis, kau perasaan sempit kau ku tengok Don, Wori. Iya. Oke, loncatnya kapan Don? Bisa saya jawab. Tidak ada pertanyaan dari kalangan muslim yang tidak bisa saya jawab. Semua bisa saya jawab. Tadi Baik, bisa jawab. pertanyaanku sederhana. Kapan semalam? Loh, ini kita berbahas tentang kekristenan. Iya, kapan semalam? Bukan Jawab. membahas kosakata. Kapan semalam? Kita di sini membahas keimanan, bukan membahas kosakata. Gak bisa kau jawab. Sekarang jawab lagi pertanyaan kedua. Dan Wori besok hari-hari. Oh, jalan lagi. Aduh, ada yang beli lagi, bingung. Ya iya dong. Kan saya memang nggak mau hanya gara-gara diskusi begini, saya abaikan jualan saya, enggak dong, ya kan? Iya, sok sambil jualan. Jadi Kau nggak masuk surga kau kalau berjualan. Mending kau jadi pemungut cukai, baru kau masuk surga. saya juga diskusi Kau seperti kalau ini. jualan, kalian tidak boleh jualan. Kalau jualan kau nanti dihancurkan. Kau tidak boleh berjualan. Iya, diacak-acak loh dagangannya sama Yesus.
Jadi kapan loncatnya Don? Lama kali Don, udah mau maghrib Ya udah nih. begini loh, kalian googling dulu. Berdali dia Roh Kudus, berdali dia ajaran kasih, berkualitas lah, ya. rupanya preman. Ajukan kepada saya pertanyaan yang kritis, berkualitas, sesuai kekristenan dan Alkitab. Baik, izin Ini teman. bahasana, apa itu, apa ini, Oke, apa pula itu. oke, pertanyaan saya mengenai kekristenan. Nah, Setelah terjadi pasca penyaliban, pertanyaan saya, di manakah situs benda-benda sejarah, kayu salib, paku yang dibeli dari material ataupun ditempa, kawat duri yang di kepala, di manakah itu sekarang? Silakan jawab. baik, silakan Anda cari di Google, ada dijelaskan di sana. Waduh Google. Kok di Google? Kenapa saya katakan begitu? Saya ini kan bukan arkeolog gitu loh. Saya bukan seorang arkeologi gitu loh. Tadi Jadi pertanyaanmu apa? contohnya, Pernyataanmu apa? pertanyaan Anda ajukan kepada Pernyataanmu apa seorang tadi? arkeologi, gitu loh. Pernyataanmu apa tadi? Kalian harus bertanya yang kritis, yang berkualitas. Itu kurang berkualitas apa? Iya, berkualitas ditujukan kepada seorang apa ya? Apa namanya itu? Apa? Seorang siswawan, ya kan? Ya, kau kan bilang tadi semua bisa kujawab. Iya, kan seputar Alkitab dan kekristenan. Kan Nah, gitu. kekristenan itu kujawab. Salib di mana sekarang? Pakunya di mana sekarang? Kawat duri di mana sekarang? Pamflet yang bertulisan INRI di mana sekarang? Oh, ada museumnya itu di daerah Patikan. Kritis itu. Itu ialah pertanyaan kritis itu. Iya. Saya enggak Biar tahu kok ya, tim arkeologi sama tim forensik aku sekarang berada di Bukit Golgota dan Sungai Yordan meneliti di mana sekarang orang-orang kudus yang bangkit dalam kubur itu sekarang. Itu kami sekarang, tim kami mencari itu dulu. Ayo Don, Jawablah. loncat. Jawab Don. Kita naikin oten lain lah, kasihan si Don. Oke, selamat sore Panada. Nah ini kayaknya Panada monitor. Selamat sore Panada. Panada, woi. Malah ngobrol lagi. Suruh loncat Bang Temon, iya dianya nggak mau loncat, nggak apa-apa lah berarti di Kristen pembohong. Salah pencet gue. Don di mute dulu Don, ada suara anak kecil Don. Bur, monitor bubur. Oke, Selamat sore. teman-teman, silakan dilanjut dulu ya. Bur, monitor Bur. Oke, lagi di jalan raya. Nih, pegal Aduh, si Don mau loncat ya. Coba yang Oke lah, Kristen si Don type. ini. Naik, sahabatku, ke Kristenan yuk, boleh yuk, bisa yuk. Ya bisa yuk. Nah ini Don juga. Ada bintang udah tenang dia, roh iblis, roh setan udah keluar itu. Don Putra, selamat sore. Selamat sore. Ya Muslim apa Kristen Bang? Muslim. Oh Muslim, ada yang mau disampaikan Bang? Assalamualaikum. Enggak, dikit saya kepencet tadi. Oh ya siap Bang, izin turunkan Bang. Iya. Udah nggak bisa jawab dia, kita kasih ini aja lah teman-teman. Kasian juga dia loncat. Kalau dia loncat ada apa-apa, nggak bisa ngomong, kan nggak bisa naik lagi dia di sini. Kasian Mon.
Kalau teman mau ya udah aja. Kalau teman mau gimana Kanora aja. Kalau kata Kanora salibkan ya salibkan sih Don. Kan orang nggak suka, dia nggak suka hari tonang kayak dia, itu masalahnya. Oh ya langsung bete mukanya ya. Bete dia apa dari dongan tubuhku kayak gini pikirnya. Paribankunya ini kata. Bukan dongan tubuh. Oh dongan tubuh. Kalau Nah, tulang dongan sama nan tulang tuh apa artinya? Istri paman ataupun paman dari ibu. Oh, berarti si Donwori ini dale berarti masuknya. Dongan tubuh. Jadi Oh, semarga gitu, kakak beradik. Cuman itu orang nggak ikhlas. Ngapalah punya abang kayak dia ini misalnya kan. Waktu kecil diracun mamanya nggak mati, udah besar kayak gini ya itu. Dan mungkin sejak kecilnya nggak dikasih ASI, jadi besarnya jadi asu mungkin kayak gitu. Bukan bukan juga. Karena dia lahir 2 bulan, paham kau di situ? Bayi tapin. Dia ini lahirnya seperti embrio, begitu. Jadi begini. Kirain teman membelah diri. Termasuk dia amuba. Kamu baju nggak ada. Karena dia nggak perlu dipotong hari-harinya, nggak ada ini si Donwori, nggak punya hari-hari dia. Oh enggak. Kacau. Memang enggak Bingung ada- kok kan, makanya kau aja bingung, dia aja bingung siapa diriku. Ngomong deh tuh, siapakah aku? Siapakah aku? Pokoknya dia dari kenaikan sampai keturunan tidak pernah ada kedudukan. Ini si Donwori. Berdiri terus dia. Ini membelah diri. Jadi ingat waktu SMA. Habis maghrib. Bang Raja Bintang udah tidur lelap dia. Roh kejahatan, roh iblis Udah yang tenang, menguasai dia sudah pergi. Sekarang dia besok hari Minggu sudah bisa dia bekerja di ladang Tuhan. Puji-pujian. Di ladang itu. Kayak main Harvest Moon ya, ada ladang gitu, ladang Tuhan. Ya yang Kristen coba typing di bawah, saya oten gitu, saya naikkan. Soalnya ini banyak yang minta permintaan tapi nggak tahu yang mana otennya. Don, udah siap lagi Don untuk disalibkan Don? Hop, Oh mau sholat mat? hop. Hah? Wah mulai hop. ini. Wow, udah ke rest area dia. Aduh. Kalau dibilangnya tadi bentar ya aku cari jawabannya, mau ke Gramedia aku. Kami tunggu. Ini tengok jeda dia. Jangan bilang nanti dia kalau nongol lagi. Sebentar tadi aku beli es batu. Bang temen mute dulu ya, mau maghriban dulu ya. Ya. Donwori, ada pertanyaanku yang sangat mendalam di sini Donwori. Donwori. Kan sudah aku bilang. Apa aku bilang? Baru aja. Bener, lompat dia bukan loncat. Kalau lompat dari komal inilah dia. Masih mau dia datang besok ini. Matius, Gurunda Matius, ini ada itu Nora yang selalu menunggumu dengan setia, berharap dengan penuh cinta, dan berharap engkau membuka hatimu untuk menerimanya. Kalaupun engkau tidak mau menerimanya, pastikan kapan kau melawar Tante Mika. Jangan kau gantung. Matius. Matius lagi makan kunci Inggris pula dia. Bentar aku lagi buka bengkel. Momot naikkan aja mod lagi mod. Gak apa-apa gantian maghriban di sini. Ini ada Bang Yanda nih. Selamat sore, assalamualaikum, Bang Yanda. Loncat.
Ini siapa lagi namanya ini? Gak bisa dibaca kayak si Anu. Ahmad Wisnu. Bang Wisnu, selamat sore Bang. Assalamualaikum. Bang Wisnu. Bang Wisnu, selamat sore. Assalamualaikum. Sorry Bang, mau maghrib siap Bang, siap. Mana lagi? Akunmu moderator. Oke. Sebentar aku cari. Aku cari dulu kelola tamu. Siap. Bunda Fahri bukan. Alicianiago Muslim. Pencetnya nih, yakin aku. Boleh sahabatku teman-teman. Di-share-share dulu teman-teman. Kalau lebih di-share-share itu lebih enak dia. FYP jatuhnya. Dan nanti banyak yang masuk kemari. Ada Yohanes. Naik nggak Yohanes? Ajukan permintaan teman-teman. Yang dari sahabat, dari teman-teman kekristenan. Nggak ada oten. Iya Bang Alon. Bang Alon, di-share dulu coba. Share-share aja dulu. Caranya tuh share-nya gampang teman-teman. Kalian klik aja 5 detik atau 3 detik. Gambarnya Bang Pandi ini ya. Klik. Keluar tuh semua nanti tuh. Share sama yang oten-otennya. Jadi nggak perlu ambil share ke yang lain. Klik aja. Mana yang namanya yang agak-agak berat gitu kan. Nah, dialah itu. Maghrib kan Nora masih lama yang di sini. 20 menit lagi mungkin di sini. Masih jam 17 sama 18. Apa ini? Ringo naik Tuhan Kristen, dibangkitkan Tuhan Islam. Nah, naik lah. Kau dari mana? Julak, naik. Naik Julak. Akunmu aja, akun ini. Aduh. Ya Tuhan Islam nggak perlu dibangkitkan. Tuhan Islam nggak perlu juga tidur, nggak perlu makan, minum, nggak perlu. Ketiduran di perahu pun nggak pernah. Tuhan Islam nggak pernah gitu. Lupa. Menelantarkan murid-muridnya nggak pernah gitu. Ya guru, bangun guru. Sudah ada badai menghampiri kita guru. Itu nggak Tuhan itu. Kaisar guru. Naikkan aja yang Kristen kalau ada. Nggak mau. Itu Matius, ajak ngomong dia. Matius. Keterlaluan kunci Inggris dia. Salam semua dari Malaysia. Salam kenal Bang Mantok Mat. Gurunda Matius. Naiklah, multi lah. Kalau yang mau bertanya boleh, bertanya aja sepuasnya. Kami jawab. Nyimak dari Taiwan Bang, siap Kak Nyonyani Khadijah. Selamat menikmati wejangan. Iklan Banjuntak berat saudara. Berat. Atau kita lihat aja dulu kan mau maghrib di sana. Di sini mau isya lagi. Lanjut. Oke, kita istirahat boleh lanjut. Udah lah, yang tutup lah. Baiklah teman-temanku semuanya yang sudah hadir di sini, terima kasih atas partisipasinya. Sahabat yang sudah tap-tap layar, yang sudah berbagi, yang sudah memberikan gifter-gifter terbaiknya, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih dengan segenap penuh hati. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Kalaupun ada kata-kata yang salah dari kami, mohon dimaafkan.
dengan berakhirnya acara ini nanti disambung lagi. Maha suci Engkau ya Allah, dengan segala puji bagimu, aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Engkau. Aku memohon ampun dan bertobat kepadamu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oh, jujur dengan. Oh, tidak. Oh, tidak dong. Saru tambah biar aku sakit arah manusia dia. Dengan puji itu sehat kayak apa nih jok. Itu lain jauh. Aku pengalaman aku kayak bukan. Dapat akbar. Enggak ada marah petani jabeh wataling kutang sik patokan ni sik gerak misakit. Itu betul. Agak sakit. Coba kadu lah sengan. Ada nanti tidak betul matang kejebolan wah kempuk kadu palu no ada embalah. Kita palu no kadu. Narak seni. Sampaikan. Dia yang mengutus Nabi. Ya, Nabi menurutmu apa? Nabi menurutmu itu apa, Nabi? Yang aku tanya, mengapa Yesus kata dia mengutus nabi-nabi kalau dia hanya seorang nabi? Ya nggak masalah, ada kiai mengutus kiai. Ya kan? Ini nabi loh. Ya bukan Nabi menurutmu kiai loh. apa? Kalau menurut saya Bang, Nabi itu adanya di agama Islam dengan agama Yahudi. Yunani nggak punya Nabi. Coba menurutmu tuh Nabi itu apa? Iya. Juru bicara bagi Allah Bapa. Yesus? Iya, Yesus kata Yesus dia yang Allah mengutus Bapa? Yesus kata dia yang mengutus nabi-nabi. Macam mana? Berarti kalau Yesus mengutus nabi-nabi berarti Yesus Allah Bapa. Kan Yesus adalah firman dalam Bapa, bukan Allah Bapa. Jadi dia bukan Tuhan ya. Allah. Dan ya, Tuhan. dia bukan Allah Bapa ya. Dia firman adalah Allah Bapa dan firman adalah Allah sendiri. Yohanes 1 ayat 1. Ya itu kan perkataan Yohanes 1 ayat 1. Ayo, Perkataan Ica, Yesus sendiri. mengapa Yesus kata- Yesus tidak pernah mengatakan aku adalah firman yang turun menjadi manusia. Enggak ada di situ. Itu Jangan lari, itu yang Ica. dikutip oleh Yohanes. Mengapa? Ica, jangan lari. Seperti Mengapa itu. Yesus kata dia yang mengutus nabi-nabi dan malaikat-malaikat? Iya kan, balik lagi. Iya. Kau Yesus belum mengutus jawab. nabi-nabi katanya. Berarti Yesus Allah Bapa. Karena yang mengutus nabi itu adalah Allah Bapa. Contoh, ya kan Moses itu diutus oleh Allah Bapa. Aku bukan oneness, aku Tritunggal lah. Iya, yang berani mengutus malaikat-malaikat dan nabi-nabi rasulnya adalah Allah Bapa. Kan seperti itu di Bible. Berarti Yesus Allah Bapa dong. Sehingga dia mengutus nabi-nabi. Suka hati kau lah, aku bukan oneness. Mana ini? Soalnya, mengapa Yesus mengaku dia yang mengutus nabi-nabi kalau dia hanya seorang nabi? Iya, Ayo, Pak Pendeta, jawab. iya pamanku, iya pamanku. Berarti Yesus ini adalah Allah Bapa. Karena yang saya tahu yang bisa Jawab, mengutus Ica. nabi dan malaikat itu adalah sang sumber Allah Bapa. Contoh dia mengutus Moses, ya kan? Kamu lari-lari Contoh dia kan? mengutus Yohanes atau Yahya. Kan seperti itu. Contoh dia mengutus Harun untuk mendampingi si Moses. Berarti Yesus ini Allah Bapa pamanku.
Saya bukan oneness lah. Enggak boleh warna seperti ini. Kita secara menalarkan secara keakalan saja kan seperti ini. Kita nggak boleh kenal sekte-sekte di sini, harus nalar kita yang berjalan. Yang aku tanya, mengapa Yesus berkata dia yang mengutus nabi-nabi kalau dia hanya seorang nabi? Paham, Itu yang aku pamanku, tanya. paham. Berarti ya katakan oke lah, menurutmu itu benar. Tapi berarti memang kalau seperti ini benar. bicaranya, ya kan? Berarti Yesus itu sang sumber Allah Bapa itu sendiri. Karena yang saya tahu yang mampu mengutus nabi dan malaikat itu adalah sang sumber Allah Bapa itu sendiri. Kan seperti itu. Suka hati kau lah. Berarti Aduh, Yesus adalah kalau begini Allah. mentah lagi nih pembahasannya. Iya. Jadi Yesus adalah Allah. Menurut kau pun aku terima saja. Enggak, saya nggak bilang, saya cuma tanya aja. Aku terima saja pahaman oneness kau. Berarti Yesus adalah Allah yang mengutus nabi-nabi. Menurutmu berarti dialah Bapak, tapi kau tak mau, iya kan? Nanti kalau kau ngaku dia itu adalah Bapak, lain lagi nih cerita pertanyaannya lebih berat lagi nih gitu. Iya berat. Jangan sampai ini berkelanjutan gitu. Ica sudah terpejo. Ica sudah terpejo. Coba kita bandingkan lagi. Tuh sama Bang Kiana tuh lihat saya mau Sebat hikmat Allah berkata, aku akan mandi dulu lah saya. nabi-nabi dan rasul-rasul. Nah, rasul-rasul dan sepaku dari antara nabi-nabi dan rasul-rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya. Ketiga loginus. Jadi kalau berdasarkan pada metode pembandingan atau komparasi, sebenarnya pada Matius 23 ayat 34 itu sebenarnya ada bagian yang dihilangkan. Oh, baru hari ini baca lebih paham daripada Kristen. Hanya coba pakai metode Iya, mantap. Gitu. Baru hari ini Coba bandingkan laporan Lukas sama laporannya Matius. Kalau laporannya Lukas dia bilang apa tadi dibilang? Lupa aku. Sebab itu hikmat Allah berkata. Jadi Yesus ketika dalam Matius 23 ayat 34 dia berbicara berdasarkan hikmah, bukan berdasarkan perkataannya dia sendiri, gitu loh. Paham ya Loginus? Jadi bagi yang paling sestra yang ya saya belum kutip soalnya. buka Matius 23 ayat 34, sesuaikan dengan narasi kamu tuh. Nah, coba kita bandingkan. Pertama kita cek Matius ya. Nah, ini Matius ini. Ini Matius ya. Bentar, aduh. Matius. Oke nih. Ini adalah Matius ayat 34 ya. Sebab aku berkata kepadamu, aku akan mengutus kepadamu nabi-nabi dakwah bijaksana dan ahli-ahli Taurat. Separuh di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan. Yang lain akan kamu sesat di rumah-rumah ibadahmu dan kamu turun bawah. Coba kita lakukan yang namanya metode komparasi. Kita bandingkan dengan ayat dari ayat laporan dari Lukas. Turunkan bawah, jangan tutup. Jangan Lukas tutup tuh ayat. Lukas, ada bagian Oke lah, kau sudah ngeracus. Sebab itu hikmat Allah berkata. Oke. Jadi mulai sudah kau ngeracus, aku turun lah. Kan kabur kan. Memang kabur. Baru hari ini baca sudah pintar. Lama pakai baru metodologi. baru hari ini. Mengapa tidak tutupkan penuh ayatnya? Mengapa tutup-tutup? Mau menipu ya? Tikus, memang luar biasa tikus. Ya, aduh, tikus. Yesus berkata berdasarkan hikmah. Aja lah tikus. Hikmah. Mana tikus dong? Kabur dia host. Jadi ya teman-teman, Yesus berkata berdasarkan hikmah, yang hikmah Allah ya. Ketika dia mengatakan sebab lihat aku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. di antara kamu gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stabi.
Masalahnya Matius itu kan tidak mencatat itu. Dia tidak memberikan laporan bahwa Yesus itu berbicara berdasarkan hikmah. Dia nggak bilang begitu di dalam Injilnya. Baru ketahuan setelah saya baca Lukas, oh ternyata Yesus berbicara berdasarkan hikmah Allah, bukan berdasarkan perkataannya sendiri gitu. Jadi dia berbicara berdasarkan hikmah ya teman-teman. Jadi yang mengutus para nabi itu ya Bapa sendiri. Yesus cuma menyampaikan. Yang kata aku di situ bukan menuju kepada Yesus, tapi menuju kepada Bapa. Gitu loh. Kasusnya itu mirip sama surat At-Taubah ayat ke berapa itu? 12 kalau nggak salah ya. Ya aku adalah Allah. Tiada Tuhan selain aku. Akunya di situ bukan Muhammad ya, tapi ke Allah. Gampang kok kalau dipahami seperti itu. Selama dikuasai yang namanya metodologi ya, metode komparasi, metode pembandingan ya, kita tahu sebenarnya itu bicara kepada siapa. Mana tuh Beliang? Beliang itu salah sekali post foto kucing orang. Standing. Ada foto kita guys ya. Mbak Kucang ada outing nggak dibawa? Nggak tahu itu lo tikus tuh ngajak. Iya kan, si login langsung kabur kalau ketahuan. Udah ketahuan kok dari tadi. Tikus, konelah tikus. Ayo tikus ya, kita diskusinya tentang apa bukti yang bisa dipercaya sampai saat ini yang membuktikan bahwa Yesus itu adalah Allah. Itu tema kita ya. Saya tidak pun memmasalahkan kata Tuhan ya. Kalau Yesus disebut sebagai Tuhan, kan kalian sendiri suka bilang Tuhan itu kan akar katanya dari kata Tuhan. Oke, saya ikut mau kalian sepakat ya. Tuhan itu akar katanya dari kata Tuhan. Oke, persoalannya, kenapa kalian mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah? Dasarnya apa? Gitu loh. Tikus. Paulus. Tikus. Hai tikus. Dari mana aja dirimu tikus? Baru muncul. Baru hari ini Matius 23. Baru hari ini baca. Dan buat tafsiran. Terus jadi pintar. Tikus mana bisa pintar itu? Udah bisa lah tikus. Jangan mengaju ya Loginus mengaju di bawah. Udah selesai. Follow teman-teman yang 25 dan bagi share ya. Tetap layar dulu itu. Tadi itu 200 dan penontonnya tadi sore. Ini akunnya baru dengan 2000 ya. Berapa itu? Coba 2000 berapa ya? Ya kita kan sudah 2910. Oh iya. Tikus. Gimana kau tikus? Tikus.
Tetap layar dulu. 27 orang. Tikus, bro. True. Budi, Jackie, Petra, tahu dia. Tikus, terpaksa tikus, harus naik lagi tikus. Tinggal 20 orang. Kalau ntar naik, masih ke band bro. Oh, berapa hari kenanya bro? Cekel naik bang, kata akunnya bang. Ini tikus masih belum bisa dia. Unik. Iya kalau bang siapa ya bang Loginus nggak mau diskusi sama aku nanti sama aja gitu. Kalau sama aku nanti berat nanti. Kamu dia dibawa. Bahwa hari ini baca Matius 23:34 terus jadi pintar dan buat tafsiran ikan tidak sendiri. Ada Loginus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap layar dulu sampai keriting di bawah itu. Malas aku kucang. Tidak ada yang, saya pilih pintar kok. Ya udah nanya aja ke sini Loginus. Ajaknya aku nonton Bible. Sekarang tambah-tambah ilmu ya. Aku belajar di Bible selama 2 tahun sama Gus Beti. Dan kawan-kawan sudah tahu lah siapa guruku kristologiku, Gus Beti, supaya dites kocok. Semua pasti tahu lah itu guru kristologiku. Dan berapa bulan terakhir aku belajar bahasa Ibrani sama dengan Bang Sueb, murid dari Bang Rizky. Tahu lah Bang Rizky siapa? Ya walaupun ujung-ujungnya Bang Sueb nyuruh aku belajar sendiri sih. Akunku yang bisa naik gara-gara bahas Tuhan lahir. Ya berapa hari kena tuh? Akunku kena juga tadi. Sebelum saya cek multigas nyata itu, mungkin 3 hari itu. Sabtu 26. Naik bro, naik. Pancalas naik. Bisa 22 pengikutnya. Anjir ini bahasa apa di bio-nya? Bahasa Rusia nih. Udah diblokir udah lah bang, udah ngapain lagi masuk-masuk.
Penting apa emang roomnya orang? Masih banyak room lain, ngobrol di sini juga bisa. Kalau udah diblokir itu berarti orang nggak nerima kita, udah biarin aja. Di bawah santai aja. Iya, selama kau masih bisa makan nasi gak jadi masalah. Kan? Iya, lu kopal-kopal doang. Masih bisa makan gitu loh. Tadi itu banyak. Kalau tikus yang naik, ada yang itu, tidak laku. Kalau tadi banyak kali gitu loh waktu sore itu, 200-an tuh. Pokoknya kecil ini tikus, bukan akun besar nih. Akun besarnya satunya aku biarkan aja itu di situ. Ini mungkin karena gara-gara aku sih Kucang. Biasa aku juga suka naik di Koma Jabana Nasution gitu, Ustaz Nasution gitu. Ketika aku jadi narasumbernya, penonton yang awalnya 200 langsung turun ke 30. Kenapa pada kabur semua ya? Jujur kali sih Kiana. Iya, itu gara-gara aku sih. Mungkin karena apa ya? Karena banyak kawan-kawan sepemainku bilang kamu itu laki-laki, tapi kenapa suaramu imut sekali kayak perempuan? Banyak bilang seperti itu, ah. Gak apa-apa lah, itu kan hak orang juga, mau nonton, mau senang, enggak, biarin aja lah. Mau rame silakan nongkrong rame-rame sini, mau enggak ya udah biarin aja. Yang penting masih makan kan? Nah sini Long Ines, kita ngobrol yuk sini. Baru sampai saya di rumah, jadi baru bisa lah begini online lagi. Ya udah lagi saya aja. Talaku kau Kucang, sahabat tidak diampita Bible. Bagus kau aja kitab kau. Ada pahalanya lagi. Ya udah kau naik ke sini dong. Kau bertanya dong. Kau naik ke sini bertanya tentang Quran ya. Mau aja. Kalau nggak mau bahas Bible. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang berilmu, yang mengetahui, jika kamu tidak mengetahui. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 13 Juni 2007. Belum apa-apa udah ketawa aja dengan suara aku. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.
Oke, ya lanjut lagi. Ya silakan lanjut perjalananmu, hati-hati. Tahu usah turun. Situ aja. Ini akunku ya satu ya. Ada bisa naik itu. Anunya dia di blog. Buku lihat dia. Yang tadi itu. Gara-gara keras perdebatannya. Saya pun tidak ngomong gitu loh. Tak puas Sama kalau saya siapa? tidak balas tuh. Lagi Sama banyak siapa? orang. Ada camat siapa itu, nanti ku kasih akun yang anu, baru ku undang dia, mau ku bal-balin dia. Camat Miri. Tadi pagi tuh enak tuh, cuman saya nggak bisa lama-lama. Tadi pagi tuh siapa sih Malikil sama Pak Framing? Iya, sengaja memang itu santai gitu. Sekali-kali memang saya Malikil itu memang kitab dia yang dipakai, itu yang lain masih motor dia. Tidak bisa mengimbangin, tak ada ilmu. Iya, kalau Oneness justru malah iya, kalau Oneness justru malah apa? Kalau Oneness itu memang Alkitabiah dia, justru malah Tritunggal yang nggak ada di Alkitab itu kan. Dasarnya cuma hanya ada 3 yang memberi kesaksian di surga itu kan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, itu aja dasarnya. Iya, kalau sebenarnya kalau lihat di situ menyerang Kristen itu lebih parah gitu sebenarnya. Ilmu Balikin itu tinggi tentang kitab deh. Nggak berkutik framing. Di bulanan. Lagi pula ayat itu justru diklarifikasi oleh ahli-ahli Bible, itu tambahan kan, tidak terdapat di kodek manapun. Tambahan itu nggak asli. Jadi memang eksegesis itu yang namanya Tritunggal itu. Nah, dari Islam tadi bertanya mau menyerang tidak perlu sebenarnya. Kita berdoa aja lah. Lu seru itu tadi kulihat. Iya betul, nggak perlu. Ngapain pula mau bertanya, mau nyerangin? Itu sampai 29 jam 6 sore. Sekarang tanggal berapa? 26. Tanggal 26 berarti 3 hari. Latihan aja lah. Gue cek aja dia. Gue pakai akun satunya. Ini akun kecil gue pakai sengaja. Biar tambah biar tidak beku. Aku anukan akun besarnya satu. Yang serat berapa ini tidak pernah gue lihatkan. Akun keduanya ini nggak tahu yang kedua tuh bukan. Kok saya sekarang minta hati ya, kirim hadiah hati untuk bergabung lebih cepat. Kok bisa begini ya, padahal saya tidak pernah saya loh. Mau kasih mau tidak ngurus itu saya. Menguatkan apa katanya tuh? Silang ada 3 akunku 2. Jadi teman-teman Kristen, aduh diblokir oleh akun. Iya kenapa itu? Ini akun kecil nih lagi.
Naik bro. Naik akun keberapa nih ya? Akun tak tahu akun keberapa ini, saya lupa ini. Aku buang dulu anunya, banyak kali dia dalam. Banyak sebagian. Kalau yang tidak jaring dipakai itu hilang, itu dia hilang di peredaranku. Anunya buang dulu, kosongkan semua. Asep, naik bro. Yang bagus-bagus itu, yang santun-santun. Hotelnya belum datang. Yuk naik sini. Mesti banyak hotel-hotel yang PAO. Udah ada ya? Kores siapa nih? Kores Bang Kores. Bukan ya. Naik Win Kajero. Halo, jadi gini. Halo. Jadi gini, jadi gitu. Halo, Assalamualaikum. assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamatkan malam, selamatkan pagi, selamatkan dirimu dari kejaran janda-janda pirang. Terima kasih. Puji kucang dulu di bawah itu 3 kali. Yang di bawah puji kucang 3 kali ya. Ya teman-teman, tetap layar dan jangan lupa dibagi-bagi, di post ulang, di repost ulang. Betul itu. Ya, kita post ulang teman-teman supaya formal Bang Kucang selalu dideteksi oleh algoritma TikTok, dan semoga Bang Kucang selalu sukses dan semoga panjang umur. Amin. Tepuk tangan untuk Bang Kucang.
begini, tema apa ini kok sukses temanya? Ya ada 1 ayat 1 ya. Temanya ya tetap. Ada 1 ayat 1 ya. Iya, setiap ya kan. Pokoknya Yesus Tuhan. Iya. Ayatnya Yohanes 1 ayat 1 itu. Iya. Kok itu apa shortcutnya Bang Kucang nggak dipakai deh? Shortcutnya Bang Kucang nggak dipakai deh? Nggak dipakai, nanti sakit telinganya orang-orang. Santai aja dulu, nanti kalau tenutnya mau minta bernyanyi ya baru saya nyanyi gitu. Ya teman-teman semuanya yang mau tanya-tanya sekedar tanya Pak Bang Hujat, silakan. Tadi yang koma 1 tadi nggak jadi naik. Nggak bisa itu sang hukum naik itu kan itu ditutup multigasnya sampai tanggal 29. Aku sebetulnya udah ngintip terus Bang. Oh Bang Kucang udah koma. Ngintip aku nggak masuk ngintip aku. Gitu, selalu ngintip terus ya. Makanya kalau Bang Kucang lab, mantap. Kucang lab, Soalnya enggak naik-naik. Itu teman-teman semuanya yang Kristen, silakan ini Bang Kucang ada tulisan untuk menyadarkan Anda ya, untuk membengkokkan ke jalan yang lurus supaya tidak menyesatkan lagi manusia. Ya. Nah, betul sekali. Ya tentunya yang mau waras ya silakan naik. Ini ada teman-teman ya gurunda sudah siap. Yang mau waras silakan naik, yang mau gila sudah siap gitu. Ini pendeta Angkasaraya, perkenalkan pendeta Angkasaraya paling cerdas sedunia kalau sendirian. Jangan lupa paling ganteng kalau sendirian. Promosikan dulu. Ya siap. Yuk bagi pendengar semuanya ya, pemirsa yang budiman ya, silakan untuk berinteraksi bersama pendeta Angkasaraya ya, bos di sini yang sangat ganteng sekali ya. Tapi ya kalau sendirian gitu ya. Betul. Terima kasih. Semuanya bisa diobati secara langsung ya untuk penyakit-penyakit kanker ginjal, kanker otak ya, apalagi yang sering menuhankan manusia ya. Di sini servis otak gratis, elastis, tanpa efek samping. Jadi teman-teman yang khususnya oten, jangan khawatir dan jangan resah, apalagi merana ya, karena di sini ada dokter spesialis otak Bang Kucang Onyot, tentunya harus tergokil dan tertampan ya. Kalau sendirian ya, tentunya kalau sendirian ya. Bro. Sama pendeta Angkasaraya nih. Tapi kalau nggak mau naik ya nggak apa-apa sih, karena di sini juga sudah bosen ya, tentunya kita sudah bosen sama Yohanes 1 ayat 1 ini. Iya, pokoknya apapun pertanyaannya, Yohanes 1 ayat 1 jawabannya. Betul. Ibaratnya apapun makanannya, botol sosro minumnya. Betul. Itu sekelas Soru, sekelas pendeta Manuk Bulu, itu bulu-bulu itu ya Yohanes 1 ayat 1. Tentunya ayat itu sangat berdominan sekali untuk diucapkan ya, tentunya sampai kita hafal ya. Begitu pula ya umat Muslim sebetulnya enggak itu apa namanya
susah kalau Anda ya Kristen itu menurunkan manusia. Tapi janganlah ya nabi kita itu, Nabi Isa itu yang kau turunkan. Mendingan kamu cari Tuhan yang dari Madain Indonesia ya, seperti Tuhan logika itu ya, dituhankan aja itu. Jangan Yesus itu Nabi Isa itu. Tapi di Kristen itu Yesus, tentunya sosok yang sama tapi cerita berbeda ya, tentunya seperti itu ya. Oke, marilah kita berdiskusi dengan akal sehat kita, jangan pakai okol, jangan tengah ini formalnya kondusif supaya tidak cepat terungkap. Jadi jangan menghujat seperti itu. Tapi kalau terpaksa menghujat ya, kalau terpaksa terserah Anda, terserah. Ya konsekuensinya Anda nanti ditangkap polisi seperti itu, terus lari ke luar negeri ya, nggak berani pulang seperti Aibudin, Edis Kristus, Sopiatul mentul itu ya, tentunya nggak berani pulang itu. Terus ada Dewi bulan ya, ya itu nggak berani pulang itu, sekali nongol di Indonesia ya habis itu orang itu. Ya teman-teman semuanya yang merasa menuhankan sosok manusia, silakan untuk naik ke atas kursi panas yang sudah disediakan oleh panitia Bang Bujang yang sangat tampan ya, kalau sendirian. Tapi untuk yang nggak berani ya silakan tap layar, lempar koinnya ya, jangan eman-eman, agak dibawa mati tentunya. Hidup cuma sebentar ya saudara-saudara ya, paling mentok 100 tahun itu kalau yang nyawanya itu perasan ya di tubuh. Ya seperti jagung ya, diambil masih muda bisa gak enak untuk sayur, diambil tua untuk nasi jagung itu ya, jadi ambil beras jagungnya untuk makan burung perkutut ya. Di sini panitia Bang Kucang Ngonyot tentunya selamat datang ya, kita ucapkan selamat datang bagi teman-teman Oten yang sudi bergabung bersama kami di Komal Bang Kucang, tentunya Komal yang edukatif tanpa potongan-potongan pajak ya, tentunya perpuluhan ya, maksud kami perpuluhan nggak ada di sini. Tentunya gratis, tanpa dipotong pajak ya. Ya, monggo yang mau naik silahkan minta permintaan, jangan sungkan-sungkan dan jangan malu-malu. Tentunya kita di sini menyambut Anda dengan apa namanya, senyuman ya, senyum lebar. Ya, kita sudah persiapkan narasumber ya, diantaranya ada Bang Bono ya. Ini orangnya paling gampang juga ini kalau sendirian. Juga ada Ustadz dari lintas Kalimantan. Ada Bang Kucang dari Sulawesi ya. Ada Bang King yang apa itu ya, pokoknya ada banyak.
belum ke kepala 5 ya, setengah. Jadi lihat tulisan itu kayak double gitu ya, maaf, double gitu ya, maaf. Silakan teman-teman Oten, silakan untuk berinteraksi langsung bersama pendeta kita yang sudah menuntut ilmu. Tapi di sana mungkin nggak belajar Bible, itu bagian nyapu halaman gereja. Mana teman-teman kita semua Oten? Ya, kita panggil teman aja ya. Tapi kalau masalah akidah, sorry, kita gak ada apa namanya gitu. Aku tadi ingat, tapi kalau udah pegang mic saya lupa. Silakan teman-teman Oten yang mau bertanya-tanya atau mau berdiskusi, tapi dengan satu syarat ya, Anda sopan kami segan seperti itu ya. Anda jual kami borong, itu kata Bapak. 30 mata memandang ya, berarti 60 mata. 60 mata ya. Ke nyimak. Silakan kalau di antara Anda itu mau bertanya ataupun sekedar berkenal-kenalan dengan artis-artis kita di atas ya, silakan untuk minta permintaan. Ya, balian naik, balian. Ini pendeta terbotol di dunia, silakan naik. Silakan untuk bergabung bersama tim Bang Kujang yang sangat ganteng-ganteng ya. Tapi kalau sendirian ya nggak ganteng. Supaya perdiskusian pada malam hari ini berjalan dengan lancar, tertib, aman, terkendali, silakan untuk membawa data ya, jangan congor ya. Oten khusus Oten jangan congor, tapi kalau Muslim ya silakan, terserah. Dengan kita sambut teman kita Oten ya, masih ada beberapa porsi. Tapi ternyata panas ini porsinya, jadi Anda bawa pegangan dari bawah ya, tentunya bawa data seperti itu, jangan pakai congor ya. Begitulah namanya diskusi, itu nggak pakai data itu dinamakan congor, saudara-saudaranya. Jadi kita congor itu pakai dalil sebetulnya, bukan untuk menghina. Yang nggak pakai data terus asumsi, retorika, itu pekerjaan Oten. Di Balian naik, seliwar nggak naik, nggak berani naik ya. Gue ya? lagi nggak tertarik di masalahnya Abi. Lah ini kan masalahnya Abi, bukan masalahmu. Kamu ini beliang. Iya, Balian ini nggak berani naik ini. Kalau nggak ada Balian nggak rame ini. Naik. Ayo Balian, katanya kamu profesor, doktor, insinyur. Ini hadapi ini teman kita Bang Bono. Bang Bono ini siap kita untuk melawan Anda ya di Pomal, tapi nggak berkelahi pakai data ya. Siap.
Mana Balian? Naik. Ayo, Balian naik. Kita sudah tahu semua karakter Balian itu, ngoceh retorika, asumsi, segala macam. Basnya kawin mulu Balian pasti. Ya betul Bang. Iya kayak Dasjada Horni. Silakan naik. Ya silakan naik. Sudah ditunggu Bang Pono ya. Silakan Anda pakai congor gak apa-apa, silakan. Tapi awas kalau Yohanes 1 ayat 1 lagi ya. Saya lempar kata. Apa lah gitu. Masa kitabnya katanya tebel kok yang dibawakan cuma Yohanes 1 ayat 1 terus itu. Kalian. Gak berani dia pakai Korintus, Galatia, gak berani. Yohanes ayat 1 terus. Keluar usosmu. Kalian silakan naik kalian. Ya berarti ya ternyata cuma ngomong doang kalian. Silakan Bang Balian, kita panggil Bang aja ini. Biarpun pendeta tapi otaknya cuma otak udang. Kita panggil Bang aja. Khusus Bang Balian nggak pakai perpuluhan, nggak gratis ini ada spesial 17 Agustus. Bang Balian, silakan. Masih ke bawah ya? Balian. Ini sebetulnya masih banyak ini oten. Silakan oten. Ini masih ada narasumber ini, kecuali saya, aku nggak bisa. Tentunya saya cuma Yohanes 1 ayat 1 bisa. Untuk Korintus, untuk Galatia, untuk Markus, Filipus, aku nggak tahu. Mana? Pakai data ya. Tolong yang Kristen disimak. Ini aku pakai data ini. Ya, sabar. Jawab ada. Karena ya, cuma tepang-teping nanti jari-jari kamu nanti bisa keriting nanti. Naik. Nih, Lukas ya. Dari Bang Lukas. Oh Markus. Yuk kalian coba diperjelaskan ini kalian. Markus 18:17. Terjemahan baru ya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Bagi mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat
celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ini benar nggak ini kalian? Ayat ini. Kalau memang benar, aku kan sedia racun tikus di rumah. Coba kalian minum sedikit aja, sedikit. Jadi kalian kan percaya kan? Coba percaya. Dibuktikan satu aja itu loh. Minum setetes saja itu racun tikus itu. Dan kalian kan percaya. Kalau kalian mau itu berarti kalian nggak percaya. Itu aja kok repot. Itu menandakan agamanya palsu. Iya. Gak ada yang berani itu. Pegang ular juga nggak bakal berani dia, ular kobra itu. Nggak bakal berani. Ya. Imannya iman palsu. Imanmu palsu. Iman. Ayo kalian. Nanti keriting jarimu kalau nggak berani naik tapi naik sini naik. Coba ini Markus 16:17 ini coba satu aja itu. Kan punya racun tikus di rumah kan. Memang untuk tikus, tapi ini ternyata kan racun untuk di kitab kamu. Coba minum satu tetes saja. Percaya. Apa ular saja, ular. Dan ular ya. Nanti kita kasihkan ular ya. Ini sekelas pendeta soru-soru itu gak berani, apalagi kalian ini ya jemaat itu sekolah minggu. Cemen kalian. Yuk naik. Ya naik. Wah, yang naik dedengkotnya ini. Ya teman-teman semua, ini tap-tap layarnya ini ada dedengkotnya Oten udah naik. Ya kita sambut bersama Bang Kebenaran. Selamatkan malam Bang Kebenaran. Ya, selamat malam. Ya. Bang Kebenaran mau ditanya apa cuma mau nanya, tapi awas ya. Yohanes 1 ayat 1 enggak dibolehkan di sini. Saya nanya aja. Boleh nanya ya? Is payet. Bisa saya hapus itu. Boleh nanya enggak? Ya silakan ini nanti ada Bang narasumber Bang Ustadz Abi sama Bang Pun. Silakan. Ya. Allah itu di mana berada sekarang? Mau kamu cari, mau kamu kesana gitu. Kau kepo, kenapa kepo? Waduh, kok kayak gitu kau Abi? Tadi disuruh nanya, sekarang ketika saya nanya kok kepo. Apa hubungannya dengan imanmu coba? Enggak, saya penasaran Allah itu ada di mana gitu loh. Iya, cuma mau jawab penasaranmu aja. Emang sepenting apa rasa penasaranmu? Dan ya, sepenting apa? Di sini tuh diskusi lintas iman. Yang ada manfaat dong tanyanya. Iya kan, kalau saya tahu Allah kamu itu di mana kan memberi manfaat itu bagi yang lain. Ini ada 28 orang. Ar-Rahmanu al-Arsistawa di atas arish. Di mana arsnya itu? Arsnya itu kan? Kau pasti bingung. Dan tanya lagi. Bingung Pak, karena kau pun nggak tahu di mana arsnya. Iya betul, mana tahu. Kan? Informasinya di atas langit ketujuh, di atas seluruh makhluk. Itu aja. Berarti ternyata ini ya. Kebenaran ini masih botol. Ternyata masih botol. Terserah kalian lah mau bilang.
Yang botol Gimana? kek, batu Ini kek, botol kek. kebenaran. Nah, Anda kan semakin tua, ya kan? Ya semua kita semakin tua, bro. Tapi nggak ada yang semakin muda. pertanyaanmu itu Semua yang mengedukasi teman-teman Iya, yang Anda masih di kok bawah botol kita. banget. Semua orang itu Gini semakin loh, tua Bang. semakin muda. Sebentar, Anda tadi kan semuanya kamu semakin semakin muda. Tapi gini loh, Ya udah, ngapain bilang kamu kan semakin tua? Ya udah semua Iya, orang kita semakin tua. semuanya. Nggak usah diucapkan. Yang nggak berguna itu kata-kata nggak usah diucapkan. Oh iya iya betul. Bang Kemandangan ini gak terima disebut tua gitu. Bukan nggak terima, karena katakannya kalau kamu sudah tua katanya saya oke, tetapi kalau kamu semakin tua katanya itu pernyataan bodoh, karena semua orang pasti semakin tua, nggak ada yang semakin Nggak muda. usah berlebihan Iya kan? kayak gitu juga. Gini kan? loh maksud Nggak usah aku tadi gini. Supaya Makanya kata-kata yang sia-sia itu nggak usah mengedukasi diucapkan. penerus-penerus kita ya. Jangan itu pertanyaan namanya pertanyaan nggak mengedukasi namanya. Ada ilmunya. Misalkan kita jawab, emangnya kamu mau ke sana? Bisa. Kamu itu tetap botol terus nggak apa-apa sih. Kan memang harus botol ya. Nah sekarang kita balik nanya ke kebenaran. Kebenaran Bapak itu ada di mana sekarang? Bapak ya, Yeva itu ada di mana? Iya, memang open itu memang harus botol. Itu benar, memang benar. Kita amati ya. Memang harus botol, diciptakan untuk botol. Dia kan percaya Tuhannya kan manusia ya. Manusia kalau di Muslim makhluk kotok manusia ya. Tempatnya salah dan lupa. Nah, padahal yang menciptakan dia kan dia percaya kan manusia. Manusia tempatnya yang lupa. Nah, berarti waktu kebenaran ini diciptakan, naruh otaknya kan Tuhannya kan manusia lupa, jadi ditaruhnya di pantat. Ya, misalkan di pantat separuh, di kepala separuh. Selamat datang kembali Bang Kebenaran. Boleh nanya nggak? Yeva itu atau Bapak itu ada di mana? Bang Kebenaran? Iya, misalkan pertanyaan dibalikan dia itu dia mencret. Pertanyaannya nggak mutu, pertanyaannya nggak mutu. Tapi kita doakan semoga misalkan Bang Kebenaran itu nggak dapat hidayah ya. Kan memang sudah ditakdir dalam neraka. Itu masuk surga nggak ya kira-kira? Kebenaran, kamu itu sekali-kali itu pinter gitu loh, jangan botol. Tinggal tanya aja, salah. Ya udah Bang Kebenaran, kita kasih sedikit keringanan untuk kau dan untuk malam ini. Kau boleh bertanya tentang Islam. Ya boleh. Kenapa cuma juga ditanya? Kamu ditanya tentang kekristenan juga kau nggak bisa jawab. Oke silakan bertanya lagi. Udah ngambek ya. Oke, saya naik pakai akun yang lain ya. Ini doubling nih. Bentar. Oh ya doubling ya, silakan yang pakai akal ya. Tapi jawab data ya. Jangan cuma dongor. Tapi terima ini jawaban Yohanes 1 ayat 1 udah diterima di sini. Komal ini nggak menerima Yohanes 1 ayat 1 ya. Benar. Hadir Bang, sini Congor Bang, hadir Bang. Oh ini Congor, kita sambut Congor untuk malam ini.